Oke, ini saya terkejut, saya buka ada peti mati. Pace bene, para culprit. Saya mengajak para culprit mengunjungi bagian dalam dari satu basilika Fano. Pernah saya tunjukkan, tapi ini bagian dalamnya. Dan peralatan-peralatan kuno yang sudah ada sejak tahun 1700-an. 300 tahun yang lalu. Nah, ini pakaian sejenis dalmatik. Saya pikir ini kasula zaman dulu dan warnanya hitam, dan jenis kainnya itu kain yang tebal ya, bukan kasula seperti sekarang ini. Dengan motif yang sangat detail. Tapi sekarang ini tidak dipakai lagi. Dan jenisnya seperti dalmatik, bukan seperti kasula sekarang. Dan warna hitam juga sudah boleh dikatakan jarang atau bahkan tidak ada dipakai lagi. Jarang. Nah, selain warna hitam juga ada warna putih, termasuk cinggolo yang mengikat bagian pinggang. Nah, ini juga kain untuk pakaian liturgi pada waktu itu. Juga ada buku-buku. Ini buku-buku yang lama prakonsili, dan nanti di kesempatan lain saya tunjukkan ada buku yang sedemikian tua tahun 1800-an. Tapi ini buku, saya pikir ini sudah tahun 1900-an, tetapi lama, mungkin sebelum Konsili Vatikan kedua. Oke, ini buku-buku yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, kita tinggalkan ruangan itu. Ini menuju ke satu tingkat lagi lebih tinggi untuk tempat menyimpan benda-benda peninggalan dulu. Nah, ada juga gambar-gambar orang kudus Kapusin yang ditempatkan. Ini jam yang unik, tempat menyimpan kunci. Saya mau mengambil kunci untuk masuk ke satu ruangan khusus. Oke, jenis pintunya, kuncinya unik. Ada tuas-tuas yang tidak biasa ya. Nah, tangga ke atas itu untuk ke lonceng. Ini pintu untuk masuk ke satu ruangan menyimpan benda-benda yang kuno. Nah, ini pendulum, semacam pendulum. Ini adalah jam yang bagaimana ya, bukan dengan tenaga listrik, tetapi gravitasi inilah. Tetapi saya kurang mengerti cara kerjanya. Nanti di atas kita lihat mesinnya, jam kuno. Dan ini buka lubang di dinding untuk melihat juga posisi matahari. Sepertinya juga itu. Nah, ini wiruk yang jauh lebih besar dari wiruk yang biasa saat ini. Kalau yang biasa saat ini paling sebesar ini. Ini lebih dari. Nah, kandelarium, tempat menempatkan lilin. Ini dikatakan tahun 1700-an dibuat. Kemarin saya ada tunjukkan juga sepasang temannya ini, tetapi ini setumpuk banyak peninggalan. Ada salib juga di sini, peninggalan dari yang lama. Ini pakaian-pakaian dan dekorasi-dekorasi altar yang dulu. Nah, kita mau masuk ke satu ruangan. Ini tangga masih setengah dari tower ini ya, menara gereja ini. Ini pemandangan sekitar, laut ada di sebelah kiri. Oke, ini saya terkejut, saya buka ada peti mati. Tapi saya pikir itu peti yang dipakai untuk mempresentasikan replika dari San Paterniano. Seram juga. Saya lumayan terkejut juga tadi waktu melihatnya. Ini saya naik ke atas. Saya pikir ada ruangan di atas. Rupanya ini yang ada. Lalu saya turun, sedikit tergesa-gesa. Oke. Ini yang saya katakan tadi, jam itu. Ini di ruangan lain ya, di ruangan lain.
bagaimana? Tidak ada tenaga listrik, bukan tenaga listrik, tapi saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Dan di bawah ada batu besar sebagai semacam pendulum, semacam tarikan ke bawah oleh kekuatan gravitasi. Lalu ada juga apa namanya, kabel logam, kabel besi untuk membuat menarik. I don't know, entahlah. Lengkap dengan sistem gerigi-geriginya. Tapi sudah tidak berfungsi. Saya duga ke dinding sebelum direnovasi ke dinding sana ada jam yang besar yang bisa dilihat dari luar. Tapi tidak lagi ada dipakai. Nah, ini kita mengambil kunci lain untuk masuk ke ruangan yang berbeda. Ini yang yang menarik untuk saya. Ini kita sedang menuju ke organ yang ada di atas ya. Kayunya masih benar-benar peninggalan dulu. Tahun 1700-an. Organ pipa. Ini pipanya yang di atas. Sangat gelap. Ini. Dia direnovasi tahun 1000. Ini kita bisa lihat 1775. Renovasinya 1775. Artinya mungkin juga sudah ada sebelumnya. Karena nanti ada satu kalimat bahasa Latin mengawali tahun itu. Kuravit, dirawat. Ini penamaan tidak begitu jelas. Nama-nama jenis suaranya, voce d'umano, macam-macam. Settingannya. Sayang sekali ini tidak begitu jelas, tapi mau menunjukkan betapa tuanya kayu-kayu itu dan dipertahankan ya di dalam basilika. Di bawah ada 3 orang bapak-bapak sedang berdua rosario setiap hari. Luar biasa. Oke, ini pemandangan dari atas ini. Oroboni at Ferrarien Renovandum. Nah, seperti direnovasi tahun 1775. Agak gelap di atas. Ini masih kayu lama, peninggalan yang lama. Oke, saya pikir sampai di sini. Saya juga di sebelah kanan kiri itu ada perpustakaan buku-buku yang kuno.